Bab 44. Nanta duduk menyandarkan setengah badannya di sandaran ranjang, matanya tak lepas dari wajah adiknya yang begitu bersaja. Ada sedikit lingkaran hitam di area matanya, mata yang sebelumnya menyiratkan ketakutan dan menatap awas padanya seolah dia adalah penjahat. Tapi Nanta tak menampik itu. Nyatanya dialah penjahatnya, dialah yang menyiksa adiknya. Makan dulu, lalu minum obat. Ujar Adisti menyodorkan sepiring nasi berisikan lauk yang diterima oleh Nanta. Terima kasih ya, ucap laki-laki tersebut sangat kecil. Kemudian mulai menyendokkan makanan tersebut ke dalam mulutnya. Selama beberapa saat, tak ada yang bersuara. Hanya ada bunyi dentingan sendok yang beradu dengan piring yang mengisi suasana yang semakin malam. Adisti hanya mengamati Nanta yang makan dengan lahap seperti orang tidak makan berhari-hari. Wajah Nanta terlihat lebih tirus dan lingkaran hitam yang nampak jelas pada matanya. Mau nambah lagi? Tanya Adisti melihat Nanta usai menelan seluruh makanan yang sudah tak bersisa bahkan sebutir nasinya. Nanta menggeleng. Ia menerima segelas air putih yang diberikan oleh Adisti dan sebutir paracetamol. Belum ada pembicaraan lain yang keluar dari keduanya selain pertanyaan formal dari Adisti. Istirahat dulu, besok baru pulang atau kalau panasnya tidak turun, ke rumah sakit saja, aku keluar. Kata Adisti yang hanya dibalas anggukan oleh laki-laki itu. Nanta melihat Adisti hingga menghilang di balik pintu yang sudah tertutup. Ia membaringkan badannya di atas ranjang tersebut dengan nyaman. Ada kelegaan yang melingkupi dadanya saat mengingat di mana dirinya sekarang bukan lagi di depan gerbang, namun berada di dalam rumah yang adiknya tinggali. Ia dapat merasakan kehangatan yang terjadi dalam rumah minimalis tersebut. Matanya yang sudah terpejam mengeluarkan air dengan segaris senyum tipis di bibirnya. Tunggu kakak, Adisti, aku tidak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi di masa lalu. Tapi aku akan memperbaiki saat ini dan masa depan. Lirihnya dalam hati. Adisti terbangun saat jam menunjukkan pukul 3 pagi. Kebiasaannya untuk melakukan sholat malam sudah seperti alam dalam tubuhnya. Bahkan sekalipun ketika ia sedang tidak bisa mengerjakan sholat seperti saat ini. Baru saja ia akan kembali merebahkan tubuhnya kembali pada kasur ketika otaknya mengingat bahwa ada orang lain di rumahnya yang ia bawa masuk semalam. Sebelum beranjak dari kasurnya, dia melirik ke sebelah dan melihat Nuri tidur dengan pulas seperti biasa. Ia segera menyambar jilbab yang tergantung di belakang pintu kamar. Segera turun untuk melihat kondisi Nanta. Langkahnya terhenti pada pintu coklat di lantai 1 rumahnya. Pelan-pelan Adisti menekan tuas pintu kamar yang tidak terkunci tersebut dan mendekati ranjang yang ditempati Nanta. Keringat dingin bercucuran di kening Nanta yang menimbulkan kerutan pada wajah Adisti. Dengan cepat ia memegang kening itu dan merasakan panas Nanta semalam tidak menurun. Tanpa membangunkan sang empunya badan, ia sedikit tertatih keluar dari kamar itu dan membiarkan penerangannya hanya dari lampu tidur yang berada di atas nakas. Tak lama Adisti kembali dengan membawa bejana berisikan air hangat dan handuk kecil di tangannya. Adisti duduk bersimpuh di atas lantai berlapiskan karpet berbulu, sehingga tidak terlalu dingin untuk ia duduki. Adisti memeras handuk yang sebelumnya sudah ia celupkan pada air hangat di sampingnya. Lalu dengan hati-hati ia meletakkan handuk tersebut di kening Nanta. Kening Nanta membentuk beberapa lipatan. Sedikit terusin ketika handuk hangat itu diletakkan Adisti pada keningnya. Takut-takut Adisti masih menahan tangannya di udara untuk melihat reaksi Nanta. Namun dengkuran halus kembali teratur diikuti Adisti yang menghela nafas lega. Gadis tersebut dengan telaten mencelupkan kembali handuk kecil itu ketika merasakan hangatnya menghilang. Adisti memperbaiki letak selimut yang sedikit berantakan pada tubuh Nanta. Kemudian kembali pada posisi duduknya semula. Sambil menunggu demam laki-laki itu menurun, ia merebahkan kepalanya di pinggir ranjang tersebut hingga tak sadar alam mimpi sudah merenggut kesadarannya. Merasakan tak ada lagi pergerakan, Nanta membuka matanya perlahan. Sebenarnya ia sudah bangun sejak merasakan telapak tangan Adisti menyentuh keningnya. Ia tidak menyangka bahwa adiknya mengurusnya dengan baik. Bahkan setelah luka yang ia torehkan pada gadis tersebut, ia menggerakkan tangannya menyentuh kepala Adisti, mengusapnya pelan. Adisti merasa tidurnya terusik saat mentari pagi memaksa masuk melalui sela-sela tirai jendela. Kelopak mata gadis itu perlahan mulai terbuka kemudian menghirup udara dalam-dalam. Namun keningnya mengernyit saat aroma berbeda masuk dalam indera penciumannya. Ini bukan kamarnya. Dalam sekejap mata Adisti bangkit dan duduk di atas ranjang dan melihat sekelilingnya. Ini otaknya masih loading.
Namun sejurus kemudian ia turun dari ranjang tersebut dan mencari sosok yang pagi buta. Tadi masih tidur di atas ranjang yang ia tempati, di kamar mandi tidak ada. Ia segera keluar dan mendapati uminya sedang menyusun makanan di atas meja, dengan dibantu oleh asisten rumah tangga mereka yang baru. "Umi," panggilnya. Ia menghampiri Fatimah dan mencium uminya tersebut di kedua pipinya. "Ada apa, sayang?" tanya Fatimah menangkap gurat kebingungan pada wajah Adisti. "Orang itu kemana?" tanya Adisti. Fatimah mengangguk paham mengerti siapa yang dimaksud oleh Adisti. "Dia sudah pulang, Nak, katanya nanti balik lagi." Adisti masih belum mau menyebut Nanta dengan sebutan kakak atau namanya. Paham jika luka anaknya terlalu dalam. Tapi dia sakit, demamnya tadi malam sangat tinggi. Gumam Adisti tak bisa menyembunyikan kekhawatiran di wajah ayunya. Fatimah tersenyum hangat, tapi dia tadi kelihatan baik-baik saja. "Nak, segar malah ketika pamit sama Umi." Adisti menatap uminya mencari kebohongan di sana. Tapi mana mungkin uminya bohong tentang keadaan orang itu, lagi pula tidak ada untungnya untuk uminya. Adisti mengucap syukur dalam hati, berlalu dari ruang makan itu menuju lantai 2 kamarnya. Di tempat yang berbeda Nanta masih bermalas-malasan di atas ranjang di apartemennya. Setelah ia sampai tadi ia kembali merebahkan diri, badannya sudah tidak demam lagi, hanya sedikit leas saja. Senyum di wajahnya masih terpatri, mengingat bagaimana Adisti mengurusnya dengan begitu baik. Suara ponsel mengembalikan pikirannya ke alam nyata dan melihat nama Amel di sana. Kapan terakhir ia melihat adiknya yang satu itu? Minggu lalu? Entahlah. "Halo," sapanya. "Halo, kakak di mana?" tanya Amel dengan suara lirihnya. "Kakak di apartemen, ada apa Mel?" tanya khawatir. "Aku kangen kakak." Akhirnya suara itu mulai terisak. Nanta menyadari kesalahannya telah meninggalkan Amel dan tak menghubungi adiknya tersebut sama sekali beberapa hari ini. "Kakak pulang nanti, kamu baik-baik saja kan?" hanya dijawab deheman oleh Amel. "Kakak baik-baik saja kan? Aku mimpi kakak sakit," kata Amel kemudian. Setelah terdiam beberapa saat, Amel dan Nanta memang sangat dekat satu sama lain. Sejak kecil, mereka hampir tak pernah berpisah. Bahkan ketika Nanta kuliah di kota yang berbeda dulu, Amel akan mengekorinya, dan ia juga turut pindah mengikuti Nanta. Ia tahu adiknya tersebut tidak punya banyak teman, atau bahkan sama sekali tidak ada. Teman Nantalah yang akan menjadi teman Amel. Ruang lingkup sosial Amel terbatas hanya di sekitarnya saja. Sampai Nanta memiliki julukan sister kompleks oleh teman-teman kampusnya dulu, mengingat kemana-mana ia selalu membawa Amel. Amel rela tidak melanjutkan studi desainernya seperti yang sudah ia impikan, karena tak ingin berpisah dari sang kakak. Amel memiliki bakat di bidang desain, menurun dari ibu mereka. Namun sayang, cita-citanya kandas setelah ia divonis memiliki penyakit pada salah satu organ tubuhnya. Pun dengan kuliah gadis tersebut, ia tidak lagi melanjutkannya. Nanta belum menanyakan kelanjutan studi Amel selanjutnya, apakah adiknya tersebut mau melanjutkan atau tidak, atau barangkali dia akan menawarkan studi singkat berupa kursus saja. "Saya, jika bakat gadis tersebut terbuang sia-sia." "Kakak baik-baik saja." "Aku juga baik-baik saja. Kakak cepat pulang. Ibu juga tidak enak badan akhir-akhir ini. Aku telepon kakak dari kemarin, tapi kakak nggak jawab." "Iya, nanti kakak pulang," jawab Nanta, lalu menjauhkan ponsel tersebut dari telinganya. Setelah telepon itu ditutup oleh lawan bicara,